Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang telah Allah berikan, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh tidak akan pernah bisa. Maka bagi orang-orang yang beriman, tidak ada di dalam kamus kehidupannya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman, dilarang, sangat dilarang baginya untuk melakukan bunuh diri. Sebab nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang kita keluhkan. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir dikumandangkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari awal bulan Zulhijjah, puncaknya pada tanggal 9 dan hari ini tanggal 10 Zulhijjah hingga nanti hari tasyrik. Kaum muslimin, jutaan kaum muslimin berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. 2 miliar kaum muslimin di dunia mengumandangkan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar. Sesungguhnya kita adalah makhluk. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak ada apa-apanya. Jabatan kita, kekuatan kita, kekayaan kita, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 peristiwa yang hari ini terus kita ingat. 2 peristiwa ini adalah selalu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama adalah peristiwa haji. Jutaan kaum muslimin berkumpul di Mekah, mengeluarkan harta mereka, mengeluarkan tenaga mereka,
meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan bisnis mereka, meninggalkan keluarga mereka. Mereka hanya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Bukankah kita melihat kemarin jutaan kaum muslimin berkumpul di padang Arafah, panas luar biasa. Lelaki hanya menggunakan 2 kain saja, representasi dari kain kafan yang akan dibawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh kita ini kecil di hadapan Allah. Tidak layak bagi kita menyombongkan diri kita di hadapan Allah. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa haji tersebut menggambarkan kepada kita sesungguhnya kaum muslimin itu kuat, sesungguhnya kaum muslimin itu bisa bersatu, sesungguhnya kaum muslimin itu kompak, dari penjuru dunia berkumpul, dari berbagai suku, berbagai jabatan, tidak ada semuanya kecuali rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berkumpul jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya masih jutaan. Kalaulah kita lihat kaum muslimin di seluruh dunia, jumlahnya 2 miliar. Bukankah ini merupakan kekuatan yang luar biasa? Bukankah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kita adalah umat yang satu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan alhamdulillah, tahun ini di negeri kita hampir semuanya kita bersama merayakan Idul Adha. Sebenarnya kita mampu untuk bersama. Kalaulah kita mau duduk bersama, membahas dalil bersama-sama, melunakkan hati kita bersama-sama, apapun harokah kita, apapun ormas kita, apapun latar belakang kita, sebenarnya kita adalah muslim yang satu. Itulah peristiwa haji, menggambarkan kepada kita jutaan kaum muslimin bisa bersama-sama. Maka sejatinya 2 miliar kaum muslimin pun mestinya bisa bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tahu dalam peristiwa Idul Adha ini kita selalu diingatkan dengan peristiwa bagaimana Nabiuna Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabiuna Ismail alaihissalam. Dan ini adalah ujian yang luar biasa untuk mengikhlaskan yang dicintai, untuk mengorbankan apa yang dicintai, untuk mengikhlaskan, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiuna Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Untuk menyembelih putranya. Dipanggilnya putranya, ditanya kepada putranya, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu wahai anakku. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, bila mana itu perintah dari Tuhan, maka kerjakanlah dan engkau akan mendapati bahwasanya aku adalah orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, sudah sebesar apa pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyembelih putra kita, karena ketika Nabiuna Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam, Allah menggantinya dengan gibas, dengan domba yang hari ini menjadi syariat bagi kita untuk menginfakkan sebagian kecil dari harta kita untuk dibelikan hewan ternak, disembelih dan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalaulah kita mau jujur, jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengorbanan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam, menjalankan, mendakwahkan dan memperjuangkan risalah Islam yang mulia ini, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, bahkan nyawa beliau. Bukankah kita tahu baginda Rasul dan para sahabat
memperjuangkan Islam ini, agama yang sampai pada kita hari ini dengan pengorbanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar ujiannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana pengorbanan-pengorbanan orang-orang yang mencintai kita dan dicintai oleh kita semuanya. Pengorbanan orang tua kita, pengorbanan pasangan kita, pengorbanan ayah dan ibu kita untuk menjaga kita, untuk mendidik kita, membesarkan kita, memberikan harta yang halal bagi kita. Semuanya adalah pengorbanan yang diharapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkorban, pengorbanan, qoroba. Satu usul kata daripada qoroba, mendekatkan. Sesungguhnya semua pengorbanan itu, semua yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji berangkat ke tanah suci, mengeluarkan harta, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, dibelikan hewan kurban, disembelih, disedekahkan kepada saudara-saudara yang lain, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita memikirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita memikirkan pengorbanan apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat 5 waktu begitu berat bagi kita, padahal pengorbanan yang Allah minta begitu ringan. Menginfakkan sebagian harta kita berat bagi kita, padahal Allah meminta masih ringan. Menghadiri pengajian, menuntut ilmu berat bagi kita, padahal itu adalah hitungan yang sangat ringan. Menutup aurat, menutup tubuh kita dengan pakaian yang sempurna, berat bagi kita, padahal itu adalah pengorbanan yang masih ringan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita renungkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Allah yang kemudian bertanya kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, kata Allah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum diuji sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Orang-orang sebelum kalian diuji dengan ujian yang sangat keras, malapetaka, goncangan, himpitan yang luar biasa. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama dengannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mata nasrullah, kapan pertolongan engkau turun ya Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diboikot. Rasul dan para sahabat pernah diboikot. Orang luar enggak boleh masuk, orang dalam enggak boleh keluar selama 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasul dan para sahabat makan dedaunan. Pengorbanan yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul dan para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan engkau turun ya Allah? Kapan pertolongan engkau turun ya Allah? Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Betapa nikmat ini begitu sangat banyak. Dan ketahuilah, kenikmatan itu juga berupa ujian. Kalaulah kenikmatan itu melupakan kita kepada Allah, kalaulah kenikmatan jabatan, gaji, harta, kedudukan melupakan kita kepada perintah Allah, kepada aturan Allah, memperjuangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita untuk merenungi, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah betapa sayang kepada kita semuanya. Allah cinta kepada kita. Allah memberikan harapan kepada kita. Allah masih memberikan nafas kepada kita. Maka patut bagi kita renungi hidup yang singkat ini. Apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak orang-orang tua kita dahulu ada, hari ini sudah tiada? Bukankah dulu kita berlebaran bersama kakek nenek kita? Kita dulu berlebaran bersama ayah dan ibu kita. Hari ini mereka telah tiada karena mereka melanjutkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Bukankah teman-teman seumuran sama kita, banyak yang telah berpulang ke rahmatullah lebih dahulu? Bukankah yang lebih muda dari kita pun ternyata lebih duluan melanjutkan kehidupan? Hidup ini begitu singkat. Bukankah setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban? Semua kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semua mulut akan terkunci. Mulut tidak bisa berkilah, mulut tidak bisa berdusta, mulut tidak bisa berbohong. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan bersaksi. Apakah tangan ini menandatangani peraturan yang dilarang oleh Allah? Apakah tangan ini mengambil harta yang diharamkan oleh Allah? Apakah tangan ini memukul secara berlebihan? Tangan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang telah mereka kerjakan. Apakah kaki ini mengantarkan tubuh ke tempat yang diridhoi oleh Allah? Ataukah kaki ini mengantarkan tubuh kita ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ittaqillah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini, yang sementara ini, akan kita panen kelak di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat istimewa ini, di saat kaum muslimin jutaan berkumpul di Mekah, berkumpul di padang Arafah, menunaikan ibadah haji, mengorbankan harta mereka. Pun kita mengorbankan waktu, tenaga, fikiran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui yang tampak maupun yang sembunyi ya Allah. Engkau mengetahui maksiat yang kami lakukan diam-diam ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui maksiat yang kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Izinkan kami memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, pengorbanan mereka luar biasa ya Allah. Pengorbanan mereka siang malam ya Allah. Pengorbanan mereka membesarkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, sekiranya ayah dan ibu kami masih hidup ya Allah, izinkan kami meminta maaf kepadanya ya Allah. Izinkan kami membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami telah meninggal ya Allah, jadikan kubur mereka surga bagi mereka ya Allah. Jadikan amalan soleh kami mengalir pahala bagi mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, maafkan dosa-dosa kami ya Allah, banyak melalaikan perintahmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk berkorban ya Allah. Izinkan kami mengorbankan apa yang Engkau berikan untuk jalan-Mu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah pasangan kami ya Allah. Jagalah pasangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Karim, jagalah putra-putri kami ya Allah. Jagalah keluarga besar kami ya Allah. Kumpulkan kelak kami di surga-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.